kondisi jiwa seseorang. Mungkin nanti kelihatan di sikap hidupnya, ketenangan batinnya, adabnya, kedalaman rohaninya, dan lain sebagainya. Itu kondisi jiwanya. Nah, kondisi jiwa ini bisa nular. Ahwalnya orang itu bisa membangkitkan kita, bisa juga mematikan kita. Kalau kita dekat dengan orang yang mudah marah misalnya tiap hari, ya lama-lama mungkin kita kepancing jadi orang yang pemarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Malam hari ini kita sampai ke hikmah 43. La tashab, jangan bersahabat, man, dengan orang, layan haduka, yang tidak meningkatkan, yang tidak membangunkan, membangkitkan padamu haluhu, kondisinya atau keadaannya, ahwalnya. Wala yadulluka, dan tidak menunjukkan padamu alallahi, kepada Allah, maqaluhu, kata-katanya. Jadi la tashab man la yanhaduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu. Jangan bersahabat, jangan banyak berteman dengan orang yang kondisi jiwanya atau ahwalnya tidak memancingmu untuk bangkit, tidak membuatmu bangkit. Dan kata-katanya tidak membuatmu ditunjukkan ke jalan Allah. Jadi ini hikmah ke-43 ini berhubungan dengan teman perjalanan, sahabat. Jadi Syekh Ibnu Athaillah menyarankan kita untuk tidak bersahabat dengan orang yang kondisinya tidak membuat spiritualitas kita bangkit. Dan kata-katanya tidak mengarahkan kita jadi lebih dekat dengan Allah. Jadi ini pendek, tapi maknanya agak dalam. Yang pertama tentu saja maknanya ternyata persahabatan atau suhbah atau pertemanan, kalau di hikmah ke-43 ini ya tidak sekedar relasi sosial. Tapi ternyata persahabatan itu bisa berhubungan dengan pertumbuhan jiwa kita. Makanya dalam bahasa Arab ada peribahasa yang artinya kurang lebih begini. Tunjukkan padaku siapa temanmu, maka aku akan bisa menebak orang seperti apa dirimu. Jadi orang yang dekat dengan kita itu biasanya yang mempengaruhi kita. Maka diwanti-wanti oleh Syekh Ibnu Athaillah, jangan sampai kita punya teman yang tidak membuat kita bangkit spiritualitas kita, tidak mengarahkan kita kepada Allah. Berarti kita menghindari teman yang mengorientasikan kita menjauh dari Allah, atau teman yang membuat kita tidak bangkit spiritual. Man la yanhaduka haluhu, jadi yang tidak membuat kondisi jiwanya membuat kita terpancing untuk bangkit. Ini menarik ya, istilah hal atau ahwal ini kalau dalam tasawuf itu kondisi jiwa. Kondisi jiwa seseorang mungkin nanti kelihatan di sikap hidupnya, ketenangan batinnya, adabnya, kedalaman rohaninya, dan lain sebagainya. Itu kondisi jiwanya. Nah, kondisi jiwa ini bisa nular. Makanya di salah satu syair yang terkenal sekali, teman-teman mungkin ingat ya, syair Tombo Ati,
yang kalau di kita banyak dinisbatkan ke Sunan Bonang itu kan obatnya hati yang terakhir itu wong kang soleh kumpulon. Wong kang soleh kumpulon. Kenapa sih kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh? Karena dekat dengan orang-orang soleh tentu saja aura kesolehannya, kedekatannya dengan Allah itu bisa nular ke kita. Nah, layan haduka khaluhu berarti ahwalnya orang itu bisa membangkitkan kita, bisa juga mematikan kita. Kalau kita dekat dengan orang yang mudah marah misalnya tiap hari, ya lama-lama mungkin kita kepancing jadi orang yang pemarah. Kalau teman-teman kita cengengesan semua, misalnya tiap hari guyon terus, ya kemungkinan lama-lama kita terbentuk jadi bisa guyon, seneng guyon, dan lain sebagainya. Jadi spiritualitas itu bisa menular lewat keadaan, hal, tidak sekedar lewat teori. Jadi orang kalau dia dekat dengan Allah, itu dia bisa membangkitkan spiritualitas kita saat kita dekat dengannya tanpa dia harus banyak bicara. Makanya kalau ketemu para ulama besar itu kadang-kadang kan kita dekat dengan beliau saja rasanya adem, rasanya dingin. Jadi berarti halnya bisa menyentuh kita. Baik, jadi ciri pertama itu hal, kondisi jiwa. Yang kedua, la yadulluka 'alallahi maqalu. Ucapannya mengarahkan kita, menuntun kita kepada Allah. Ini yang dimaksud ucapan ya mestinya tidak hanya ceramah agama, tapi segala ucapan yang membuat kita kemudian terarah lebih dekat dengan Allah. Banyak orang mungkin bicara agama, moral, motivasi, filsafat, luar biasa sih kita kagum. Tapi pada akhirnya ya kita tidak tambah dekat dengan Allah. Mungkin ya standar saja atau jangan-jangan malah membuat sombong, membuat unjuk popularitas, membuat jadi cinta dunia dan lain sebagainya. Berarti itu makolnya, kata-katanya tidak menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada Allah. Jadi ya sederhananya ucapan yang mengarahkan pada Allah itu membuat hati kita lembut, membuat kita sadar hadirnya Allah, membuat kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan Allah dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ucapan seseorang yang mungkin membuat kita sangat kagum pada orang itu, tapi kita lupa kepada Allah, maka berarti orang ini termasuk yang la tashab. Eman-eman waktu kita hanya buahnya hanya kekaguman terhadap orang, bukan kedekatan pada Allah. Berarti bukan dalalah ilallah. Jadi ini hikmah ke-43 ini mengingatkan kita tentang milih sahabat. Karena dalam tradisi tasawuf itu kan perjalanan spiritual, apalagi kalau dalam torekot itu dilakukan bersama-sama. Sama-sama berjalan spiritual, sama-sama salik. Itu kalau kita salah milih teman, tentu saja ya hasilnya bisa blunder. Dalam bahasa Arab ada peribahasa as-suhbatu tu'sar. Persahabatan itu membawa pengaruh. Jadi, dan yang lebih penting dari pengaruh tadi ternyata bukan kata-kata kasarnya atau aspek luarnya, tapi halnya, ahwal. Jiwa kita dibentuk oleh atmosfer, tidak oleh kata-kata. Maka la tashab man la yanhaduka aluhu. Teman yang baik berarti tidak sekedar teman yang pintar, tapi teman yang bisa menghidupkan hati kita sehingga lebih dekat dengan Allah. Parameternya berarti bukan statusnya, bukan kecerdasannya, bukan juga mungkin hobi yang sama atau apa, tapi coba kita cek teman kita yang mana sih yang bisa menghidupkan hati kita,
mengarahkannya kepada Allah. Berarti dia teman terbaik yang tentunya bisa kita jadikan sahabat. Baik, ya di balik hikmah ini ada rahasia-rahasia besar pertemanan yang mungkin jarang kita sadari, apalagi hari ini. Hari ini kita hidup dengan terkoneksi luar biasa oleh medsos, melalui digital, internet, dan lain sebagainya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan, tidak semua yang menginspirasi kita itu berarti ciri sahabat yang baik. Karena inspirasi apa dulu yang dia berikan. Mungkin kalau inspirasinya membuat kita lebih dekat dengan Allah, berarti itu baik. Tapi kalau tidak, yang hanya membakar emosi, membuat kita gelisah, atau kata-kata positif yang tidak masuk akal, dan lain sebagainya, ya berarti kita tambah jauh dari Allah. Ukurannya bukan kesenangan sesaat dalam persahabatan, tapi peningkatan jiwa kita dalam jangka panjang ketika bersama orang ini. Kalau dalam psikologi modern ada istilah emotional contagion. Emotional contagion itu emosi seseorang itu bisa nular pada orang lain secara tidak sadar. Berarti emosinya sahabat kita, kondisi jiwanya sahabat kita, itu pada akhirnya juga akan nular ke kita. Kalau sahabat-sahabat kita orang sinis, orang cemas, orang yang gelisah, ya tentu saja mental kita juga akan terkuras ke sana. Maka la tashab man la yanhaduka khaluhu wa la yadulluka alallahi maqaluhu. Oke, kita dapat satu. Kita lanjutkan. Hikmah yang ke-44. Rubbama kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kunta musian. Mungkin barangkali engkau adalah orang yang bermaksiat, orang yang berbuat buruk. Fa'arokal ihsan. Maka engkau melihat kebaikan minka dari dirimu, suhbataka pada sahabatmu, man huwa, man orang, huwa aswa'u halan minka, yang lebih jelek kondisinya minka dari dirimu. Rubbama kunta musian, mungkin engkau orang yang maksiat sebenarnya, orang yang jelek. Fa'arokal ihsan minka, tapi engkau melihat dirimu itu baik. Kenapa? Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Persahabatanmu, ini masih tentang sahabat berarti ya, kedekatanmu dengan orang yang lebih buruk kondisinya darimu. Jadi hikmah yang ke-44 ini masih tentang sahabat, mengingatkan kita lagi. Ini logika perbandingan ya. Mungkin kita ini sebenarnya orang jelek, banyak maksiat. Tapi kita menganggap diri kita itu baik. Kenapa begitu? Karena kita berteman dengan orang yang lebih jelek dari kita. Jadi kita merasa baik bukan karena kitanya memang baik, tapi karena kita melihat teman kita. Kita sebenarnya malas.
Kita sering bolos kuliah, tapi kok ya punya teman tidak pernah masuk kuliah sama sekali. Terus kita merasa lebih baik dari dia. Jadi kita itu merasa baik. Tapi bukan karena baiknya diri kita, tapi karena kita membanding orang lain. Nah, diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di hikmah yang ke-44 ini. Barangkali engkau sebenarnya orang yang buruk, bermaksiat. Tapi engkau merasa dirimu baik karena engkau bergaul dengan orang yang keadaannya lebih buruk. Aswa'u halan. Kondisi jiwanya lebih buruk dibandingkan dirimu. Ini agak halus ya, kita sering gak sadar, kita sering seperti ini. Jadi bagi Syekh Ibnu Athaillah tentu saja ini bahaya untuk perjalanan spiritual kita. Kenapa? Karena ini berarti kita itu sebenarnya orang jelek, tapi merasa baik. Berarti kita levelnya masih di bawah orang jelek yang sadar dia jelek. Orang jelek yang sadar kalau dia jelek, orang salah yang sadar kalau dia salah, itu kan masih ada kemungkinan dia akan bertobat. Masih terbuka pintu untuk memperbaiki diri. Tapi kalau orang salah, orang jelek, merasa dirinya baik, ya tentu saja dia tidak akan mengoreksi dirinya. Kayak tadi loh, kita sudah sering bolos kuliah, ternyata teman kita malah tidak pernah masuk sama sekali. Terus kita bilang, mending saya daripada dia. Kita kan berarti merasa masih baik. Berarti ya kita tidak akan mengoreksi diri kita pada akhirnya. Saya loh, kadang-kadang sholat saya bolong, tapi masih mending sih teman saya yang sana malah tidak pernah sholat sama sekali. Ini alamat kita tidak akan memperbaiki diri, kita merasa masih baik. Saya korupsinya kecil. Wah, yang kemarin korupsi ada triliunan, ada puluhan miliar, korupsi saya tidak ada artinya. Ini alamat tanda-tanda kita tidak akan memperbaiki diri. Padahal kita ya jelek berarti seperti dia. Hanya saja kita melihat dia yang lain lebih jelek dari kita. Nah, ini jenis yang kadang-kadang kita tidak sadar, ini hijab yang halus. Kita merasa selamat, kita merasa baik, ternyata tidak. Ini orang sering pakai istilah kebaikan yang palsu, kesadaran tentang kebaikan yang palsu. Yang membuat kita jadinya tidak ingin naik kelas, kita merasa sudah tinggi. Kenapa kita merasa sudah tinggi? Karena ada orang lain yang menurut kita lebih rendah. Ya, saya belum ikhlas sih dalam beribadah, tapi kan mending masih ibadah dibandingkan yang lain masih tidak ibadah sama sekali. Saya belum nyampe levelnya sufi sih, tapi kan saya lebih baik pastinya dari orang-orang awam yang nggak ngerti. Wong saya juga ikut ngaji hikam misalnya dan lain sebagainya. Ini nanti jadi ngeblok kita, memblokir jalan kita untuk memperbaiki diri. Ini mungkin menarik ya kalau kita kaitkan. Kalau dalam psikologi itu memang ada psikologi sosial, ada teori yang isinya adalah manusia itu ada kalanya menilai dirinya dengan cara membanding dengan orang lain. Jadi ada istilah upward comparison, ada istilah downward comparison. Upward comparison itu membanding dengan yang lebih baik. Downward comparison itu membanding dengan yang lebih buruk. Nah, hikmah ke-44 ini termasuk membanding dengan yang lebih buruk. Sehingga kita merasa masih baik. Ya nanti memang sampai level tertentu kadang-kadang ada gunanya juga. Misalnya membuat kita tidak putus asa, meningkatkan harga diri kita, menenangkan kita yang cemas. Kadang-kadang kan kita kalau merasa dosa kita sangat besar kan kita panik, cemas, terus ada kalanya putus asa. Nah, downward comparison ini membuat kita enggak kok, masih ada yang lebih jelek ternyata, berarti saya
masih bisalah diselamatkan. Itu sederhananya bisa begitu, downward comparison ini. Tapi bahayanya kalau tidak hati-hati membuat kita puas dengan diri kita yang sebenarnya masih perlu diperbaiki. Jadi kita merasa saya sudah cukup baik kok, saya sudah cukup hebat kok. Akhirnya kita tidak berkembang lagi. Jadi ini jadi perhatian kita ya, kita sering seperti ini. Kita sering misalnya nonton berita-berita kriminal itu, terus diam-diam kita merasa, aku lebih baik dari orang itu. Kita nonton berita kejahatan ini, kejahatan itu, kita mengklaim diri kita sudah baik dibandingkan orang-orang itu. Akhirnya ya kita tidak meningkat. Jadi kalau kita rinci misalnya ya, apa sih bahayanya secara spiritual model downgrade comparison ini? Tentu saja yang pertama mengurangi motivasi kita untuk berkembang. Tadi sudah saya jelaskan. Membuat kita tidak belajar lagi karena merasa sudah mampu, sudah bisa. Kemudian kalau dalam tasawuf itu melahirkan ujub. Ujub itu kadang-kadang kagum dengan diriku. Aku sudah tinggi aku lumayan loh dibandingkan yang lain. Aku lebih dibandingkan temanku yang sana. Dan pada akhirnya kita tidak muhasabah. Jadi kita tidak ngitung-ngitung bagaimana cara meningkatkan diri, apa yang salah, apa yang harus saya perbaiki, dan lain sebagainya. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan kemudian biar tidak terjebak dengan membanding yang lebih rendah? Tentu saja, ayo kita membuat standar bukan orang lain yang lebih jelek dengan kita, ya standarnya nilai dan ilmu saja. Jadi yang aku lakukan ini sudah sesuai enggak sih dengan yang seharusnya, yang baik, yang benar, bukan orang lain. Jadi, meskipun orang lain tidak pernah sholat, sementara sholat kita bolong-bolong, ya bolong-bolong kita itu masih keliru, masih salah, yang harus diperbaiki. Jadi standarnya bukan teman kita yang lebih jelek, tapi ya ilmu kita, nilai yang kita yakini. Dan kalau ingin membanding, boleh model upward comparison, bukan yang downward, dilihat itu ada teman saya luar biasa, dia ekonominya lebih kepepet tapi kepatuhannya pada Allah lebih luar biasa. Harusnya aku bisa begitu, berarti aku masih kalah ini. Nah, kayak gini namanya upward comparison. Boleh juga kita membanding dengan diri kita yang kemarin. Kemarin saya seperti apa, sekarang seperti apa. Turun apa naik, ini juga bisa dipakai perbandingan. Yang jelas jangan membanding dengan cara melihat teman yang lebih jelek, kemudian itu kita jadikan dasar bahwa kita sudah baik, sehingga kita tidak belajar lagi, merasa diri sudah benar. Jangan kita merasa tenang hanya karena ada orang yang lebih jelek dari kita. Ketenangan itu tentu saja sumbernya akan datang kalau kita mendapatkan ridhonya Allah. Ini yang harus kita cari. Tidak dengan cara membanding teman lain yang lebih jelek. Baik, itu pesan dari Al-Hikmatur Robi'atu wal Arba'un. Hikmah ke-44. Hikmah ke-43 dan 44 temanya tema persahabatan. Karena memang perjalanan spiritual kadang-kadang perlu teman untuk nambah semangat, nambah kesungguhan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Tapi awas salah, cari teman yang baik, kemudian cari teman yang bisa membangkitkan spiritualitas kita, menunjukkan kita ke jalan Allah, dan jangan cari teman yang lebih jelek
sebagai patokan bahwa kita masih baik, sehingga kita mengurangi semangat kita untuk memperbaiki diri. Oke, kita lanjutkan. Al-hikmatul khamisatu wal arba'un. Hikmah yang ke-45. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahid wala kasura amalun baroza min qalbin rohib. Ma qalla amalun, tidaklah sedikit amalun, satu amal, baroza yang keluar, min qalbin zahidin, dari hati yang penuh rasa zuhud. Wala kasuro, dan tidaklah banyak amalun, satu amal, baroza yang keluar, min qalbin rohib, dari hati yang penuh hasrat, penuh mendamba. Maksudnya penuh hasrat pada dunia. Hikmah yang ke-45 ini tentang amal dan kondisi hatinya orang yang beramal. Tidaklah bisa disebut sedikit satu amal yang keluar dari hati yang zuhud. Jadi kalau hatinya sudah zuhud, amal sekecil apapun itu sangat berharga. Wala kasuro amalun baroza min qalbin rohib. Sebaliknya, tidak bisa disebut banyak, tidak bisa disebut berkualitas satu amal kalau dia keluar dari hati yang masih cinta dunia. Kita ingat-ingat lagi ya, beberapa sesi kemarin kita sudah membahas tentang zuhud. Hati yang zuhud itu hati yang tidak terpesona lagi, tidak cinta lagi kepada dunia. Jadi bukan kok terus tidak punya apa-apa atau nyepi ya dari dunia, bukan itu yang dimaksud zuhud ya. Zuhud itu kondisi hati yang sudah tidak terpesona lagi oleh dunia, fokus pada Allah saja. Semua amal dilakukan karena Allah, bukan karena dunia. Bukan karena pujian, bukan karena gengsi, bukan karena ambisi. Kebaikan apapun dilakukan lillahi ta'ala, karena dia sudah tidak kepingin pamrih apapun yang sifatnya duniawi. Nah, amal apapun yang dilakukan oleh qalbun zahid ini nilainya besar, meskipun mungkin secara kuantitas kelihatan kecil. Sedekah kecil, tapi lillahi ta'ala, tidak pengen pamrih apa-apa, tidak pengen viral, tidak pengen dipuji, tidak pengen disukai orang gara-gara itu, tidak. Nilainya besar dibandingkan mungkin sedekah besar banyak sampai dipikul sendiri sampai, tapi dengan pamrih macam-macam, dengan pamrih disukai orang, dipilih orang, pamrih viral, pamrih, nah, itu sama kasuro, berarti tidak bisa disebut banyak. Zikir singkat tapi sepenuh hati hadir lillahi ta'ala, itu lebih bernilai daripada mungkin pikirnya panjang lebar banyak tapi ada pamrih-pamrih duniawi, hatinya belum zuhud. Ibadahnya sederhana tapi ikhlas lillahi ta'ala, dibandingkan mungkin ibadah yang berlebih-lebih banyak secara kuantitas tapi unsur lillahi ta'alanya minimal, tentu saja
lebih berkualitas, yang sederhana, tapi lillahi ta'ala, keluar dari hati yang syukur. Kalau definisinya Imam Ghazali dalam Ihya, mungkin teman-teman pernah baca ya di kitab Zuhud itu. Zuhud itu tarku ma yushghilu anillah, meninggalkan apa yang menyibukkan kita dari selain Allah. Lawannya zuhud itu cinta dunia. Lagi-lagi harus saya garis bawahi ya, zuhud bukan berarti miskin, tidak punya apa-apa. Mungkin saja punya banyak harta, tapi harta dunia itu di tangan. Yang di hati hanya Allah saja. Jadi zuhud lawannya cinta dunia. Dan cinta dunia itu oleh Imam Ghazali disebut akarnya segala macam kotornya hati, segala macam kesolehan. Cirinya apa? Rohib. Rohib itu mungkin makna jauhnya ya, kondisi hati yang penuh pamrih, tidak lillah. Mungkin orang ini tampak aktif, produktif, religius, tapi sebenarnya batinnya ingin dipuji, takut kehilangan pengaruh, tergantung pada komentar validasinya orang. Kalau tidak diakui orang, dia gelisah, dan lain sebagainya. Itu qalbun rohib. Hati yang masih jatuh cinta dengan dunia. Amal yang dia lakukan, ya mungkin untuk pujian, untuk citra diri, untuk kekuasaan, untuk keuntungan pribadi. Jadi walaupun secara kuantitas banyak, tapi motifnya bukan Allah. Nilainya jadi susut, bahkan bisa saja gugur. Ibadah demi reputasi, aktivitas sosial demi popularitas, dakwah demi follower, pengikut, dan lain sebagainya. Ini Syekh Ibnu Athaillah ini sedang membalik logika kita. Kita kan sering menilai sesuatu dari kuantitas jumlahnya. Tapi Allah menilainya tidak di situ, Allah menilai dari kejernihan hati kita. Kita sering kagum dengan orang yang bisa, wah ibadahnya banyak sekali, wiridnya, zikirnya banyak sekali. Itu tidak bisa jadi parameter patokan pasti. Karena kunci kualitasnya ada di dalam diri, ada dalam kejernihan hati. Dan itu mungkin hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Baik, saya ingat kalau dalam Ihya itu, Imam Ghazali banyak mengkritik orang yang bangga dengan banyaknya jumlah rakaat, bangga dengan banyaknya zikir, wirid, bangga dengan banyaknya murid atau pengikut, yang kemudian melahirkan namanya ujub bil ibadah. Jadi kagum pada ibadahnya sendiri. Dan ini kata Imam Ghazali lebih bahaya daripada dosa yang terang-terangan. Karena ini sangat tersembunyi. Perhatikan ya, jadi qalbun rohib itu biasanya penyakitnya 3. Kalau ndak riya, ya ujub, ya sum'ah. Riya itu kesadaran untuk pamer, ingin dipuji orang, ingin diakui orang, divalidasi orang, ingin orang tahu kebaikan yang dia lakukan. Kalau banyak orang tidak tahu, dia gelisah. Yang kedua, ujub. Ujub itu kesadaran ego bahwa aku hebat, aku luar biasa, aku mampu, aku lebih dekat dengan Allah dari yang lain. Itu ujub. Ini biasanya dari qalbun rohib. Dan yang ketiga, sum'ah. Sum'ah itu kesadaran mencari pujian, mencari gema sosial, suara dari mana-mana yang meninggikan dirinya. Riya, ujub, sum'ah. Ini lahir dari qalbun rohib. Oleh karena itu, ayo kita mulai latihan untuk masuk ke fase qalbun zahid. Hati yang zuhud,
hati yang tidak cinta pada dunia. Meskipun dunia mungkin dimiliki, tapi dipegang di tangan, tidak dimasukkan ke hati. Ini pesan dari hikmah ke-45. Tambah lagi ya, biar malam hari ini agak banyak hikmahnya. Nah, sekarang hikmah ke-46. Masih berhubungan dengan akmal. Ini rutenya perbuatan baik, rutenya akmal. Husnul akmali nataiju husnil ahwal. Wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Husnul a'mali, perbuatan baik itu adalah nataiju husnil ahwali, buah atau hasil dari kondisi jiwa atau ahwal yang baik. Wa husnul ahwali, ahwal yang baik, kondisi jiwa yang baik, minat tahakkuki fi maqamatil inzal, berasal dari tahakkuk, perwujudan, manifestasi fi maqamatil inzal, dalam makom-makom inzal. Inzal di sini artinya ketetapan Allah. Ya, kita maknai pelan-pelan ya. Masih tentang akmal, masih tentang amal. Ada husnul akmal yang itu buahnya husnul akhwal. Amal baik itu berasal dari keadaan jiwa, kondisi jiwa yang baik. Amal baik teman-teman paham mestinya ya, sudah ngerti. Kondisi jiwa yang baik, kondisi jiwa kalau dalam tasawuf disebut ahwal itu maksudnya kondisi spiritual. Yang ini datangnya dari Allah, tidak bisa direkayasa. Dan nanti mempengaruhi rasa, mempengaruhi sikap, mempengaruhi respon kita terhadap hidup. Kalau teman-teman belajar tasawuf nanti kan dibedakan dua, ada makomat, ada ahwal. Makomat itu tangga-tangga spiritual yang harus kita daki. Ahwal itu kondisi jiwa yang dianugerahkan Allah di sepanjang perjalanan spiritual kita. Contohnya ahwal itu kita diberi jiwa yang khusyuk oleh Allah. Kita diberi jiwa yang tenang oleh Allah. Kita diberi jiwa yang penuh cinta, mahabbah oleh Allah. Kita diberi jiwa yang khauf dan roja. Ini semua ahwal namanya. Jadi kondisi jiwa yang sumbernya adalah anugerahnya Allah. Nah, husnul a'mal itu nataiju husnil ahwal. Amal baik itu buah dari kondisi jiwa yang baik. Ini teorinya agak berbeda ya. Kita sering punya teori, ayo melakukan kebaikan, nanti batin kita akan jadi baik. Tapi kalau di teori ini tidak. Berarti kita memperbaiki batin dulu, kemudian nanti dianugerahkan ahwal oleh Allah. Kalau batin kita baik, insya Allah akan keluar amal yang baik. Jadi di sini amal itu gejala. Jadi bukan sumbernya sesuatu. Jadi bukan sumbernya kebaikan. Amal itu gejala dari batin yang baik. Kalau ada orang kok
perbuatannya rusak, itu biasanya diawali dari batinnya yang rusak. Kalau amalnya kacau misalnya, coba dicek batinnya. Mungkin batinnya gelisah, mungkin batinnya menolak situasi, mungkin batinnya ambisius, mungkin batinnya cinta duniawi. Yang dari situ keluar perbuatan-perbuatan yang negatif. Jadi bukan memperbaiki amal yang kita lakukan pertama-tama, tapi pertama-tama memperbaiki batin kita. Itulah husnul a'mali nataiju husnul ahwali. Karena amal yang baik itu buah dari kondisi batin yang baik. Ya memang kadang-kadang ada sih orang yang kondisi batinnya sebenarnya serakah, tamak. Tapi kok kelihatan dari luar amalnya baik, ya kemungkinan itu pencitraan saja. Jadi tidak keluar dari dalam dirinya. Mungkin dia nyari pujian, mungkin dia ada pamrih-pamrih duniawi yang lain, bisa saja. Batin ahwalnya rusak, tapi amalnya dari luar kelihatan baik. Tapi jenisnya tentu saja kepalsuan. Amal yang asli baik itu tetap keluar dari ahwal yang baik. Kita lanjutkan. Wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Dan kondisi batin yang baik, jadi itu berawal dari tahakkuk. Tahakkuk itu realisasi, perwujudan. Jadi, kalau dalam bahasa epistemologi di filsafat ada istilah knowing by being. Bukan knowing by concept. Knowing by being itu perubahan jiwa kita membuahkan pengetahuan. Jadi ketika kita dari kecil jadi dewasa, itu kan kita memahami. Ada pemahaman yang ikut berkembang. Jadi ini yang nanti disebut tahakkuk. Realisasi fi maqamatil inzal. Jadi dalam makom-makom yang ditetapkan oleh Allah. Makom itu situasi hidup. Contohnya gini loh. Kita sedang sakit apa sedang sehat? Nah, itu makomatul inzal. Kita ini lapang apa sempit? Kita ini oleh Allah ditakdir jadi yang mimpin apa yang dipimpin? Kita ini dituntut aktif apa sebaiknya diam? Ini yang disebut makom. Jadi kondisi hidup yang harus kita hadapi. Nah ini fi makomatil inzal. Hidup ini akan pas kalau kita paham makomatul inzal ini, posisi kita saat ini di hadapan Allah. Yang dari situ nanti kita bisa tahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Misalnya, kita ditakdir Allah sakit. Ketika kita ditakdir sakit oleh Allah, itu berarti kita dituntut untuk ada di makom sabar. Kita diberi oleh Allah di dunia ini misalnya diposisikan punya kekuasaan. Nah, kita harus nanti mengupayakan ada di makom adil. Ketika kita mengupayakan makom adil, ya nanti dianugerahi oleh Allah ahwal adil. Kita berusaha menahan diri ketika sakit, nanti dianugerahi oleh Allah ahwal sabar. Misalnya kita ada di depan orang banyak, misalnya sering tampil, nah itu kita mungkin oleh Allah ditempatkan di makom tawadhu. Nah, setelah kita berusaha untuk tawadhu, mungkin oleh Allah diberi ahwal rendah hati. Atau kita melakukan perbuatan baik, tapi kok tidak selalu ada orang lihat ya. Mungkin oleh Allah kita sedang diletakkan di makom ikhlas. Yang nanti kalau kita berusaha ikhlas, ya nanti akan
oleh Allah diberi ahwal ridho. Jadi ini kunci-kunci yang harus kita pahami. Jadi diawali dari pemahaman kita terhadap makomat. Jadi saya ini diposisikan Allah di mana ya sekarang? Sedang sakit atau sedang sehat? Kalau sudah paham, oh saya ini sedang sakit, berarti saya harus berikhtiar untuk sabar. Ikhtiar untuk sabar itu makom, mendaki makom tadi. Nah, kalau diridhoi Allah, Allah menganugerahkan ahwal, kondisi jiwa yang penuh ridho dan sabar. Kalau ahwal kita, kondisi jiwa kita seperti itu, pasti keluarnya husnul a'mal. Amal-amal yang baik, tidak ngamuan, tidak misuh-misuh, meskipun ada banyak ujian, ada banyak kesulitan hidup. Jadi diawali dari makomatul inzal, kita tahakkuk, melahirkan ridhonya Allah dengan menganugerahkan ahwal. Setelah itu akhirnya adalah husnul a'mal. Ini rute yang mungkin harus kita pahami setiap hari. Menyadari kita diposisikan di mana oleh Allah. Jangan kita memaksa diri beramal di luar makom kita, di luar kondisi konkret hidup kita.